Selamat pagi, nama saya Olivia Mariana Sotabares, NIM 16110026. Saya akan mengajarkan tugas ke-6 database. Tugas ke-6 database nomor 4, yaitu membuat query dan menjelaskan kegunaan dari fungsi-fungsi yang ada berikut ini. Pertama-tama, saya akan membuka dulu CMDF Windows 10. Kemudian enter, masukkan kode awalnya cd garis miring cd exam cd mysql cd bin mysql spasi main u spasi root spasi min p spasi min h spasi 127.0.0.1. Kemudian enter, maka akan masuk ke posisi awal MySQL. Setelah itu fungsi yang pertama yaitu fungsi isNull. Fungsi dari isNull ini yaitu untuk menggantikan null dengan nilai pengganti yang ditentukan. Cara untuk membuat query-nya sebagai berikut. Select, misalkan saja nilai yang pertama itu masukkan isNull dalam kurung 0, masukkan 0, kemudian koma, spasi isNull, masukkan angka yang selanjutnya, misalkan saja min 10, tutup kurung, kemudian koma, spasi isNull, spasi isNull, masukkan lagi yang ketiga, misalkan saja 0 dikali 10, kemudian tutup kurung dan titik koma, maka akan muncul query-nya sebagai berikut. Kemudian berlanjut pada fungsi yang selanjutnya. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi locate. Locate ini sendiri berfungsi sebagai untuk mengetahui posisi string pertama di dalam string kedua, mulai dari posisi terakhirnya. Berikut cara untuk membuat query-nya. Cara untuk membuat query-nya, pertama-tama klik select, spasi locate, select locate dalam kurung tanda petik. Misalkan saja mau memasukkan huruf O, berarti masukkan O, kemudian tanda petik tutup, koma, tanda petik lagi, masukkan nama Olivia, saya masukkan nama saya, kemudian tanda petik lagi, koma, 2, misalkan seperti ini, kemudian titik koma, maka akan muncul sebagai berikut. Ini hasil dari fungsi locate. Kemudian berlanjut pada fungsi ketiga, yaitu fungsi lpad. Fungsi dari lpad ini sendiri yaitu digunakan untuk menambahkan string terakhir kepada string pertama di sebelah kiri apabila panjang string pertamanya itu lebih kecil daripada string kedua. Berikut cara untuk membuat query lpad. Query lpad, maka pertama-tama select dulu, select spasi lpad dalam kurung tanda petik dulu saya, tanda petik tutup, kemudian koma, spasi 12, tidak perlu menggunakan tanda petik karena integer, kemudian spasi tanda petik, misalkan saja ingin menambahkan W di bagian awal, maka ketik huruf yang diinginkan. Kemudian
tanda petik dan tutup kurung, titik koma, maka akan muncul sebagai berikut. RPAD akan menambahkan huruf terakhir yang diinginkan ke bagian awal. Ini terdapat 4 W tambahan. Berlanjut pada fungsi yang selanjutnya, fungsi ltrim. Fungsi dari ltrim ini sendiri yaitu berguna untuk menghilangkan spasi di sebelah kanan string pertama. Berikut cara untuk membuat query-nya. Query ltrim. Ya, pertama-tama klik select ltrim dalam kurung tanda petik, masukkan namanya tapi coba menggunakan 2 spasi. Kedua, Olivia Tavares misalnya. Oh ya. Kita menggunakan tanda petiknya di bagian ujung, kemudian baru yang di sininya tanda petiknya begini, lalu spasi 2 kali, kemudian tutup kurung, titik koma. Misalkan seperti ini, maka akan muncul hasilnya sebagai berikut. Dia menghilangkan spasi di bagian kiri. Berlanjut pada fungsi yang selanjutnya, yaitu fungsi make set. Berikut fungsi dari make set yaitu untuk mengembalikan nilai set atau string yang berisi substring dipisahkan oleh tanda petik karakter yang terdiri dari string yang memiliki bit yang sesuai dalam bit ditetapkan. Misalkan string 1 sesuai dengan bit 0, string kedua sesuai dengan bit 1, dan seterusnya. Nilai-nilai 0 dari string 1, string 2 tidak akan ditambahkan ke hasilnya. Berikut cara untuk membuat query make set. Yang pertama-tama select make set, make underscore set, kemudian dalam kurung 1, misalkan 1, koma, huruf yang diinginkan, misalkan A kecil, tanda petik, koma, tanda petik, B, tanda petik, koma, tanda petik, C, tanda petik. Misalkan seperti ini. Kemudian klik enter, maka akan muncul hasil dari make set yaitu seperti berikut. Dia mengambil A pada set pertama. Lanjut pada fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi reverse. Fungsi reverse ini sendiri yaitu untuk membalikan urutan penulisan string pertama. Mari kita lihat cara untuk membuat query reverse. Ya, cara untuk membuat query reverse yaitu yang pertama select reverse, kemudian dalam kurung misalkan mau nama saya yang dibalik, berarti Olivia Tavares, kemudian titik koma, tutup kurung, tanda petik, tutup kurung, titik koma, maka tulisan dari nama saya akan terbalik menjadi Serafat Aipilo. Berlanjut pada fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi RPAD. Fungsi dari RPAD ini sendiri yaitu menambahkan string terakhir di sebelah kanan string pertama jika panjang string pertama lebih kecil dari string kedua. Berikut cara untuk membuat query RPAD. Select spasi RPAD, kemudian tuliskan yang ingin dimasukkan, misalkan nama saya Olivia, kemudian tutup petik, koma, ingin memasukkan yang bagian
Y-nya itu 12 misalkan, kemudian koma, spasi, ketik, tab. Masukkan tab saja, tidak apa-apa. Kemudian tutup kurung, titik koma, maka akan muncul sebagai berikut hasil dari RPAD akan menambahkan sebanyak 2 kali ke bagian string pertamanya. Oke, berlanjut pada fungsi yang berikutnya setelah RPAD, yaitu RTRIM. Fungsi dari RTRIM yaitu membuang semua spasi yang ada di sebelah kanan string pertama. Membuang semua spasi yang ada di sebelah kanan. Mari kita lihat bagaimana cara untuk membuat query dari rtrim. Cara untuk membuat query rtrim yaitu sebagai berikut. Misalkan saja select spasi rtrim tanda kurung tanda petik kemudian spasi 2 kali, misalkan masukkan nama saya Olivia Tavares. Kemudian saya juga menggunakan tanda petik spasi 2 kali, tutup kurung, misalkan saja seperti ini. Maka hasil yang akan dikeluarkan yaitu sebagai berikut. Dia menghapus spasi pada bagian kanan menjadi seperti berikut ini. Kita pilih saja. Berlanjut pada fungsi yang berikutnya yaitu fungsi soundex. Fungsi dari soundex ini untuk menghasilkan sebuah string soundex dari string pertama. Cara untuk membuat query dari fungsi soundex ini yaitu sebagai berikut. Select soundex, kemudian tanda petik iya, memasukkan nama saya lagi, kemudian tanda petik tutup dan tanda tutup kurung, titik koma, maka akan menghasilkan hasil dari soundexnya seperti berikut. Dia menambahkan atau menghasilkan sebuah string soundex dari string pertamanya. Lalu yang fungsi terakhir adalah substring index. Nah, untuk substring index ini digunakan untuk mendapatkan semua string pertama setelah string kedua sebanyak terakhir kali ditemukannya. Jika yang terakhir bernilai positif, maka pointer akan bergerak dari kiri ke kanan dan sebaliknya. Berikut cara untuk membuat fungsi substring index, yaitu dengan cara select spasi substring underscore index buka kurung Olivia Tavares tanda tutup koma spasi tanda petik iya, misalnya ingin huruf I, ya dari huruf I itu dia dipotong lah begitu sepertinya. Kemudian tanda petik tutup, koma, spasi 1, kemudian tutup dan titik koma. Maka akan menghasilkan dari substring indexnya yaitu sebagai berikut. Hanya sampai all saja, karena sudah ada I di Olivia, maka dia memotong jadi tinggal all saja. Ya, jadi sekian hasil kerja dari saya untuk tugas ke-6 nomor 4. Semoga dapat membantu. Terima kasih.